Prabowo Subianto, sosok yang diharapkan bisa membawa angin perubahan, perbaikan pemerintah Indonesia kepada rakyatnya, ternyata berbanding terbalik. Harapan-harapan yang saya dan rakyat Indonesia titipkan, rasa percaya rakyat itu yang dititipkan kepada Prabowo untuk bisa mengelola negeri ini, ternyata nol. Prabowo menikmati kursi empuk kepresidenan dengan hanya membuat kebijakan dan kepentingan, peraturan-peraturan untuk kelompok-kelompoknya, untuk keluarganya, bukan untuk rakyat. Celakanya, rasa nurani dan sensitivitas berpikirnya, Prabowo tidak memiliki itu. Kenapa saya katakan demikian? Seharusnya dengan kejadian Pati, Prabowo sudah bercermin, sudah mengambil persoalan itu sebagai dasar untuk memperbaiki. Ditambah ke hari ini, ketika rakyat sudah muak, ketika rakyat sudah meledak kemarahannya, membakar semua gedung pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, yang diisi oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Partai Politik. Ini juga seharusnya menjadi evaluasi dari Prabowo Subianto. Nah, yang lebih harus diperhatikan Prabowo, mengapa kemarahan rakyat terhadap anggota-anggota partai politik yang duduk di parlemen itu melecehkan rakyat sampai rakyat harus merusak rumah mereka. Sakit hati dan kecewa yang mendalam menimbulkan kebencian. Prabowo jangan lalu memanggil petinggi, pemimpin TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada perusuh. Ini keliru. Ya, keliru. Seharusnya Prabowo bercermin bahwa ini kebencian ini akibat salah menangani, mengatur negeri ini. Kalau saja ada kebijakan, sedikit saja kebijakan pro rakyat, tidak akan begini. Kalau ada sedikit saja kepedulian kepada rakyat, tidak akan ada gejolak seperti ini. Rakyat jangan diberi dengan bansos untuk menutup mulutnya. Jangan menggunakan pola pikir Soeharto. Rakyat itu yang penting kenyang. Mereka tidak akan berontak. Keliru. Zaman sudah berbeda. Terlebih dengan kebijakan-kebijakan sekarang, semakin menunjukkan, semakin menambah angkara murka rakyat kepada Prabowo. Prabowo melalui Menteri Komdigi menutup sel-sel, menutup celah-celah informasi bagi rakyat. Melarang penyiaran-penyiaran adanya aksi demo. Dengan kata-kata berbahaya bagi keamanan negeri. Di era seperti ini, di saat kondisi rakyat masih marah seperti ini, semestinya Prabowo mengambil sikap, memerintahkan kepada kementerian-kementeriannya, jangan menambah kekecewaan rakyat. Tetapi, apa mau dikata? Nasi telah menjadi bubur. Dengan langkah Komdigi yang menutup sel-sel pemberitaan secara langsung dari media-media yang menyampaikan informasi, ini semakin membuat
luka dan kemarahan serta kebencian kepada pemerintah di bawah Prabowo Subianto. Mengapa takut ketika rakyat menyampaikan persoalan yang terjadi di negeri ini? Mengapa harus dibungkam? Jadi, ketika persoalan ini ditangani dengan tangan besi, bukan kebaikan. Ketika sumber-sumber informasi dibungkam oleh ketakutan pemerintah ini, itu bukan jalan keluar yang terbaik, tetapi malah memicu kemarahan, keangkara murkaan rakyat terhadap pemerintah ini. Tinggal menunggu saatnya Republik ini hancur. Salam akal sehat.